Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Ketemu lagi bareng gua Bro Bri di Bro Bri Live episode 88. Buat lo yang baru tahu, Bro Bri Live itu ya sesi live gua lah ya, tiap pekan. Kita ngobrol bareng bintang tamu. Not necessarily bintang sih, tapi tamu yang pasti. Ngobrolin banyak hal, mostly tentang product management, karir, dan startup. Kali ini kita ngobrol tentang mungkin mix antara karir dan startup gitu ya. Gue udah invite teman di kantor, Estu Murni, nggak tahu sebutnya bener apa enggak. Dia engineering manager di Flip gitu. Jadi kita akan belajar tentang jadi dinosaurus. Jadi lo tahu startup lah ya, startup tuh tempat kerja yang fast pace dan biasanya teman-teman tuh kayak 2 tahun, 3 tahun tuh pindah. Gua nggak tahu nih, itu kayaknya udah lama banget masuk Flip. Jadi kita akan cari tahu kenapa lama, pro-nya apa, cons-nya apa, yang dialami perasaannya gimana, gimana navigasi perubahan organisasi pasti udah beberapa kali gitu ya. Dan Estu udah datang jauh-jauh nih doi ke kafe biar koneksinya bagus. Appreciate sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Estu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Brian. Terima kasih sudah Sehat? diundang. Sehat, Sehat, Mas? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat nih, Ya, masih makasih. bisa datang nih di podcast. Makasih banyak udah datang ya di Ya, podcast kecil gua. Ini sebenarnya gua harus announce nih. Gua mau announce dulu sebentar ya. Oh, nggak apa-apa deh, sambil jalan nggak aja deh, sambil apa-apa. gua nanya-nanya, sambil gua announce ke teman-teman. Buat teman-teman yang nanti lo dengerin recording ini, yang lo ketinggalan, nanti lo bisa dengerin recordingnya di YouTube dan LinkedIn. Gitu. Oke. Kita mulai dulu, Sto. Lo Siap. tinggal di mana sih sekarang? Tinggal di Depok, Mas. Di Tinggal di Depok. ya, kalau Depok kan spesifiknya luas. Kukusan. 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 Itu juga nggak Oke. tahu ya. Mana ya? Di dekat UI lah. Karena kan saya juga ke UI kan sekarang. Dekat UI itu berarti UI ke Selatan. timur. Saya sih itu bukan. Ke barat ya? Harusnya ke barat ya. Pak. Barat timur nih. Ini kan belakangan di bagian yang banyak kosan mahasiswa itu, di apa sebutannya sini kutek gitu kan. Gue kalau bukan di kampung halaman tuh buta arah ya. Kalau di Depok udah lama tapi tetap aja bingung arahnya. Oke. Jadi di Kukusan. Mhm. Kalau dari Flip gitu ya, naik motor ke selatan lewat Raya Pasar Minggu itu belok kanan berarti kan? Atau belok kanan kan kalau di barat kan? Belok Ya kanannya di Tanjung mana ya? Panjang. Gimana? Tanjung Beloknya Baratnya di belok mana ya? kiri. Oh enggak sih, kan saya dari selatan, Mas. Di UI kan selatannya ini, apa namanya, Flip. Flip, Flip yang sekarang Mhm. ya. Kan Mhm. Flipnya ada, dulu kan nggak di situ. Ya. Dulu di Pesona Kayangan kan? Betul, di Pesona Kayangan pernah, sebelumnya di Beji Timur pernah. Oh. 2 kali pindah kita. Oke. Ya wis. Pertama kenalan dulu deh, tuh kenalan profile lah. Ada Saim. formatnya, Mas, ada formatnya? Nggak ada, bebas. Nggak ada Lo ya? kenalin diri aja, yang lo kerjaan apa sehari-hari, di mana, tinggal di mana, nikah, anak berapa, gitu-gitu Oh lah. gitu ya? Apalagi yang lo kerjain pas liburan, gitu-gitu lah. Banyak ya ternyata. Oke, ya perkenalkan nama saya Estu Nirozak, dipanggil Estu biasanya. Saat ini bekerja di Flip sebagai engineering manager ya. Kalau yang dikerjakan di Flip sih seputar manage task, inisiatif, terus tim, people managementnya juga, terus diminta untuk responsible dan accountable terkait arsitektur di tim itu sendiri, dan ditambah kalau bisa suruh ngoding, enggak kalau bisa sih, disuruh ngoding sekarang. Enggak cuma tapi harus turun ngoding juga. Sebelumnya lo nggak ngoding tuh awalnya?
Bukan, kalau sebagai software engineer kan ngoding, terus Ya. naik kan posisi jadi manajer. Jadi manajer Mhm. tuh fokus di justru awalnya malah pas jadi manajer tuh masih ngoding, tapi jadinya, manajerial task-nya tuh kurang 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 kepegang lah, Oke. gampangnya gitulah. Ya. Apalagi dulu timnya nggak sespesifik kayak sekarang kan, dulu dulu satu Ya. satu tim Mau tuh ngerjain kayak satu semuanya. grup sekarang, heeh. Nah, terus dikurangin kan ngoding-ngodingnya jadi full, jadi manajerial, jadi ya fokus di situ. Nah, ganti kepemimpinan, ganti style, oh disuruh ngoding lagi. Ya ada plus minusnya sih, Mas, untuk itu. Oke, oke. Plus minusnya ntar kita obrolin nih. Nah, cuman lo jangan di flip kapan tuh? Ini sambil gua ngumumin ke yang Flip lain. 2016 akhir. 2016 akhir. Akhir. Masya Allah, 8 tahun ya itu ya. Iya, sama kayak episodenya kan 8. 8. Memang Sip, sengaja ya, sip. Mas, sengaja ngepasin ya. Iya, baru baru sadar episode 88. Lu kuliah masuk angkatan berapa sih itu? Angkatan masuknya 2012 ya. Lulusnya 2016 awal. Seingatku awal ya. Iya. Seingatnya awal. Soalnya kan itu yang ini loh, yang lulusan ganjil. Oke. Karena aku ngambil yang 3,5 tahun, nggak sampai 4 tahun. Oke, tapi lulus 3,5 tahun, pinter Ya, berarti. nggak juga. Maksudnya secara IPK juga biasa-biasa aja. Nggak sampai Tapi kumlot rajin. kok. Rajin iya, rajin ngambil SKS. Oke. Jadi Kenapa? tuh, Kenapa kok target cepat lulus? nah ada alasannya. Pertama dulu di kampusku, Fasilkom UI itu boleh ambil skripsi dan boleh tidak. Nah, Oh, aku punya ide skripsi yang cukup spesifik lah dulu terkait bentar, kalau nggak ngambil skripsi terus ngapain tuh? kan ada banyak project besar. Oh, Ada project yang memang garapannya tuh 1 semester untuk benar-benar bisa bikin aplikasi yang bisa live dan dipakai oleh klien. Kliennya itu spesifik, bisa company, bisa mungkin sekolah atau apa gitu. Nah intinya karena itu mata kuliah wajib, kalaupun nggak ngambil skripsi itu udah diwakilin sama proyek itu. Nah terus yaitu alasannya awalnya mau 4 tahun dengan catatan skripsinya menarik buatku ya maksudnya ya. Nah waktu itu tuh aku pengen buat ngulik-ngulik bisnis intelijen tapi buat UMKM kan, di mana itu sangat sulit kan di waktu itu bahkan kan. Maksudnya secara data untuk kita kulik pun itu nggak banyak, jadi nggak di ACC lah gampangnya sama dosen pembimbing kan. Daripada kurang semangat ya, ya udah nggak ngambil skripsi. Terus secara hitung-hitungan kalau mau sehati-hati apapun itu mau apa sih ngambil sisa SKS-nya itu akan tetap tidak kumlot gitulah. hmm. Agak agak tipis kalau nggak salah. Kalau bagus semua ya. Jadi ya udahlah ambil aja yang banyak gitu, biar cepet. Kayak Oke. gitu. Jadi kayak oh kumlot sudah Di susah luar ya. jangkauan gitu ya. Jadi Ya, ya udah sekalian aja. kecuali nambah SKS lagi ya nggak 144 ya. Ya, ya. Itu mungkin nambah beberapa lagi harus A juga gitu. Itu baru kumlot ya. Ya udahlah targetnya diganti jadi 3,5 aja lah gitu. Dan Oke. alhamdulillah berhasil. Ya, ya, ya. Jadi oke. Ternyata lu pernah ambisius juga ya. Ya, kesannya sekarang tidak ambisius ya, tapi memang Ya, gua mendapat kesan seperti itu sih tuh. ya, tapi memang gimana ya, setelah berkeluarga punya anak, lebih ke ingin menikmati momen dengan keluarga, dengan anak sih, dibanding Oke. ngoyo. Ini ada Fadel nih, jangan bahas roadmap. Mungkin bisa sekalian kita bahas roadmap-nya. Waduh, aman, ayo. Ada Mas Abdul juga nih. Oke.
Oke, so, jadi awal lo sebenarnya target cum laude, terus karena nggak nyampe sekalian dicepetin 3,5 tahun. Ya, Kan lo pernah ya, cerita ke gue kan, bahwa Flip itu bukan company pertama lo kan, ya betul. kan? Nah, berarti Mm, kalau lu lulus tahun 2016, berarti begitu lulus tuh kerja di satu software house ya kalau nggak salah ya? betul. Itu nggak sampai setahun berarti karena lo akhir tahun udah join ke Flip. Harusnya sekitar 8 bulan seingatku ya Hmm. di apa ya, di ininya, rentang waktunya. Nggak nyampe setahun bener sih, sekitar Oke. 8 bulanan. Heeh. Ceritain ulang dong kenapa lo pindah dari software house ke startup. Dulu waktu lo join Flip itu berapa orang tuh? Flip itu lahir tahun berapa sih? 2015. Oh, setahun baru setahun ya? Mereka kan baru lulus itu juga 2015. Oke. Cuma aku nggak tahu ya, apakah di sebelum itu mereka proyekan pas jadi mahasiswa atau enggak. Cuma yang beneran apa sih istilahnya ya, kayak beneran resmi bikin startupnya ya 2015 ingatku. Hmm. Itu belum jadi PT ya waktu itu ya. Mungkin Ya, ya, tanggal jadi PT beda lagi tuh. Aduh, mohon ya. maaf nih aku nggak hafal nih. Nggak perlu. Walaupun 8 tahun ya. Lah, lo terus berarti join itu waktu ada berapa orang di dalam situ? Semuanya atau engineer-nya? Semua dong. Semuanya. Sekitar 5 apa ya? Coba aku hitung ya. Anjar, Bang Luk, Kak Ari, Kak Hilmi, Deli, Kak Ampit. 6 deh, 6. Seingatku 6 ya. 6 berarti. Berarti lo Flip 06 ya? Ya, ketujuh aku berarti Oh, kayaknya. lo ketujuh. Wah. Tapi kan dulu belum ada employee ID. Oke. Jadi Oke. sebelumku itu ada engineer lain, Hmm. Sufi namanya, itu juga satu angkatan sama aku. Nah, dia kayak keterima di suatu perusahaan lah gitu. Jadinya dia keluar dari Sebutlah. Flip, ya. Terus terus jadi aku gantiin dia lah gampangnya gitu lah. Bentar. Lo software house berarti software house yang well known gitu atau yang kecil atau gimana tuh? Yang kecil sih hitungannya ya mungkin ya waktu itu, karena itu kayak belum lama berdiri juga, namanya Alphard. Alphard itu Hmm. juga di Depok, di apa ya, Jalan Nusantara kali ya. Heeh, gitu sih. Masih ada sekarang Alphard? Masih, alhamdulillah masih Wah, ada. luar biasa. Ya, cuma kan ya kalau software house kan agak tersembunyi gitu nggak sih, Mas? Maksudnya nggak gimana ya? Kayak dulu kan aku magang di Altrovis itu kan juga maksudnya nggak diiklanin kayak gimana, tapi ada gitu Altrovis. Terus mungkin Hmm. apa Sweet Media dulu ada, terus ada apa lagi? Oh iya, Sweet Media. Iya, Sweet Media Masih hidup nggak sih Sweet yang Media? kenapa? Masih ada nggak sih Sweet Media? Aduh, karena aku kan nggak sempat masuk sana ya, teman-temanku yang masuk ya. Aku nggak tahu Hmm. kabarnya. Cuma kan yang terkenal ya produk-produknya dia kan, kayak Ya, bikin ya. Afra Kids kan dari Sweet Media kan ya? Aku Nggak lupa deh. tahu. Aku lupa ya. Jangan Comics ya. Mohon Tapi maaf ya. namanya familiar lah, Sweet Media. Hmm. Oke, nah, lo jadi software house yang kecil gitu ya, lo Hmm. join sana, eee, kenapa lo join di software house yang kecil tuh awalnya? Oh, kenapa ya? Mungkin sebenarnya kan ya, aku beberapa kali daftar juga kan kenapa? Enggak, gua ngasih kamera gua supaya ngikutin gua. Oh, ada teknologi begitu ternyata ya. Oh, ada. Kameraku nggak ngikutin loh Mas ini di MacBook. Oke, balik lagi ya. Kenapa di Ya, situ? kenapa? Heeh. Sebenarnya kan, aku apply ke beberapa juga ya, ke company yang startup juga sih, cuma lebih besar kayak misalkan Bukalapak, Traveloka gitu kan. Cuma memang proses hiring-nya itu lebih cepat di yang software house yang seperti tadi ya, Alphard Tentu mungkin. saja. Heeh, ya Ya, gitulah. oke. Heeh. Terus kan, ya gitulah kalau di apa ya, di Traveloka tuh belum ada balasan bahkan. Pas aku udah join ke mana tadi, Alphard, itu malah baru ada balasan. Bisa bisa kita mulai ya nanyain kapan bisa untuk interview Interview. atau something gitulah, atau nanyain ujian. Nah, aku kan baru masuk ya, nggak enak lah dan nggak etis lah. Ya udah aku nggak jadi, nggak lanjut. Maksudnya nggak nyobain di yang Traveloka itu interview karena kan emang baru masuk kan. Gitulah dan
Dan aku kan apa ya, mencoba juga kan, baru dulu zaman kuliah nggak terlalu sering proyek kan ya, jadi ya Hmm. udah knowledge-nya terkait apa ya, software engineer ya terkait yang materi kuliah banyak kan sebenarnya. Jadi ya bagus juga memulai belajar di sana gitu sebenarnya. Oke. Tapi kemudian nggak sampai setahun udah cabut tuh. Oh ya, Kenapa tuh? sebenarnya ini kan, dulu seperti kata Mas Brian ya, aku ada ambisi untuk sebenarnya bikin bikin Startup sendiri. startup sendiri gitu kan. Nah, Oke. aku ngelihat di Alphard itu, eee, kan dia project base ya untuk klien. Jadi, oke aku bisa belajar ngodingnya, tapi mungkin mungkin belum bisa belajar banyak terkait nge-develop suatu produk jadi besar gitu kan. Nah, aku ngelihatnya Flip itu Flip, apa namanya, product base kan. Jadi ya aku mungkin bisa belajar banyak di Flip gitu kan. Walaupun, setelah masuk belajar tapi nyangkut aja gitu bedanya. Udah, udah. Kalau lo memang niatnya belajar gitu ya, kenapa Heeh, kok pilih Flip gitu? Maksudnya harusnya sebagai seorang fresh grad yang masih ambisius, lo bisa pilih yang lain juga kan sebenarnya kan? Pasti bukan cuma Flip kan zaman itu yang baru mulai kan? yang lain tuh contohnya apa? Startup-startup yang lain sih, waktu itu harusnya ya kayak Traveloka gitu ya, Tokopedia, Bukalapak itu kan juga masih ya gede, tapi kan belum begitu gede, kayak gitu-gitu loh. Gojek juga baru Mhm, mulai waktu itu, kayak gitu-gitu. Walaupun mungkin bukan mmm, banyak orang Indonesia ya Gojek ya. Apalagi ya yang sekarang ya, mungkin udah pada nggak ada sih yang sekarang. Tiket waktu itu ada juga kan. itu udah lama nggak sih? Oke. Tapi intinya sih, walaupun mereka masih startup ya, cuma kan ini Mas, apa, eee, skopnya udah lebih gede ya. Aku nggak bisa istilahnya apa ya, satu bangku dengan co-founder-nya ngobrolin ini Flip-nya mau diapain, punya strategi apa, itu kayaknya nggak bisa deh Mmm, di apa, mungkin Traveloka, Bukalapak. Karena kan ya udah pasti obrolan itu akan diobrolin sama co-founder sama yang levelnya lebih tinggi lagi lah. Paling ya di sana iya. mungkin belajar ngoding dengan lebih benar mungkin iya bisa di sana, sangat bisa lah. Ya dibandingkan dengan Flip waktu itu ya. Kalau ngodingnya ya asal jadi dulu kayaknya sih, namanya juga. Masa Nah, dulu, sekarang kan juga masih ya. oh enggak, Untuk kasus-kasus tertentu masih yang penting cepat dulu. aduh dibuka ya? Ya karena memang Aduh, semua startup kayak gitu tuh, mau mau dimanapun ada oh iya momen-momen iya, di mana lo harus segera cepat jadi dulu kan, heeh, terutama untuk tap yang experimentation. ya tapi intinya sih itu ya, karena aku jadi bisa diskusi atau minimal mendengarkan diskusi itulah, karena memang kan itulah tadi kan 7 orang, nah itu satu meja, mejanya pun meja tenis meja itu. Ada pokoknya lucu dulu, kita pakai meja tenis meja buat ngantor. Kalau udah selesai kita main tenis meja. Oke. Oke, nah, jadi lu join Flip karena itu, karena tujuannya lu mau belajar bikin startup sendiri. Betul. Mmm, apa yang terjadi dengan tujuan itu tuh? Sehingga lu nyangkut 8 tahun di sini. Kenapa? Sorry. Apa yang terjadi dengan tujuan itu sehingga lu nyangkut 8 tahun? Tadi kan lu sempat spill dikit ya, karena lu nikah, terus pengen Mhm. menikmati momen, itu gimana tuh? Ya, itu kan sebenarnya udah mulai meredup sebelum menikah juga ya, Mas, ya. Karena kan Oke. sebenarnya aku udah punya tim ya sebelum sebelum inilah tim untuk ikutin lomba gitu, ada ada apa ya, ide yang kita propose dan lain sebagainya. Nah, ya kan masing-masing kan sudah lulus kan dan sudah bekerja juga kan, dan kayak ada yang di Bukalapak, Mitrans, terus di mana lagi ya, oke di beberapa tempat lah. Ada yang lanjut S2 juga, S2-nya jauh lagi di mana, di Korea atau something lah. Nah itu, lebih karena semakin ke sini semakin pada settle aja sih dengan pilihannya masing-masing gitu kan. Dan kita makin jarang ketemu untuk ngobrolin idenya, terus juga, eee, aku sempet ini juga sih, bolak-balik untuk
nyari pembimbing bahkan ke dosen UI juga kayak konsultasi ini, konsultasi itu juga apa ya, mungkin hasilnya nggak memuaskan aja sih hasil diskusinya. Maksudnya idenya mungkin nggak begitu bagus lah waktu itu atau gimana lah nyari pasarnya susah. Nah dengan kondisi itu ya sudah akhirnya dijalani saja dulu. Mungkin aku sekarang geser untuk nggak tahu nanti suatu saat mungkin bisa wirausaha gitu aja sih. Oke. Jadi alasan utamanya drivernya sebenarnya karena teman segengnya udah pada mencar-mencar. Ya betul, dan progressing diskusi idenya dengan diskusi dengan apa sih yang bisa kita mintai saran. Mungkin waktu itu belum jadi pembimbing ya, tapi ya yang kita mintai saran itu progresnya nggak begitu bagus lah untuk ide itu dikembangkan gampangnya gitu. Sempat mau bikin apa aja waktu itu? Satu deh yang paling menarik. Sebenarnya trip planner ya, karena aku ngelihatnya dulu tuh yang lagi booming Traveloka tuh sebenarnya kan untuk pesan akomodasinya aja ya. Nah kita pengen bikin yang trip planner kan, karena waktu itu kami melihatnya di Indonesia ini sebenarnya banyak tempat wisata dan nggak cuma itu aja kan. Jadi sebenarnya apa yang mau diekspos itu juga banyak. Tapi kan untuk mencapai sana, reach sampai sana kan butuh informasi lebih lah. Kita mau menyediakan itu. Sebentar, ini koneksiku. Enggak aman kok. Aman. Lah, putus itu. Sebentar, nonton join lagi nih. Koneksiku putus. Iya, tadi tiba-tiba hilang. Wah kacau. Lanjut tentang trip planner, tadi ada banyak yang direncanakan, gitu-gitu. Iya, fokusnya sebenarnya pengen di trip planner kan. Waktu itu melihatnya belum ada yang bikin trip planner sespesifik gitu kan. Jadi kayak dan juga kita belum banyak tempat wisata yang terekspos, padahal di Indonesia banyak lah gampangnya gitu. Nah, idenya sebenarnya pengen ke situ. Bahkan dulu bisa routing, bisa apa. Routing dulu kan nggak semudah sekarang ya, seingatku ya. Kita ngoprek API Google aja waktu itu nggak gampang itu gampangnya, seingatku ya. Lebih ke sana sih, ya itu kan. Cuma kan revenue stream-nya waktu itu masih bingung juga tuh dari trip planner itu. Gitu Untung kan. lo nggak jadi. Gitu ya. Karena nggak, lo ngeliat ada startup trip planner yang gede di Indonesia? Di Indonesia nggak ada, justru kita mau mulai coba eksplor di sana. Nggak gitu mindset-nya, bro. Kan waktu itu kayak gitu. Iya, kalau waktu itu kayak gitu itu make sense sih. Cuman akhirnya waktu kan udah jawab ya, setuju. Kayaknya belum sih, belum momennya untuk yang seperti itu tadi. Karena yang private-nya belum strong. Kalau sekarang mungkin udah oke. Di Indonesia tuh komunitas jalan dan open trip tuh banyak, Mas. Open trip sih. Benar, komunitas jalan dan open trip banyak. Artinya dan gue yakin karena yang lo bilang, bukan gue dengar dari lo doang tuh. Gue udah dengar ada 2 atau 3 orang lah sebelumnya yang gue kenal di histori perjalanan gue ya sebagai founder yang mau bikin kayak gituan gitu. Nggak ada yang jadi gitu. Artinya ada problem di sana gitu kan. Tebakan gue dulu memang ekosistemnya belum ready. Kalau lo mau bikin trip planner itu kan layer paling atas yang paling dekat ke usernya kan sebenarnya kan. Saat lo paling dekat ke user, lo harus punya layer yang bawahnya, infrastrukturnya, tiketnya lah, orang udah bisa dikontak lewat WhatsApp segala macam itu kan harus ready dulu sehingga lo ntar bisa tinggal kayak apa sih kayak masak kan. Kayak ini menu-menu tinggal diambil kan gitu kan. Bisa, betul. Nah, kalau bawahnya belum ready, ya susah. Biasanya kan gitu. Makanya nggak menang lombanya tuh kayaknya. Gitu. Oke. Nah, iya, ini ide yang menarik nih dari Mas Nuzli nih. Trip planner dengan AI assistant. Wah.
pas lagi bikin AI di kantornya. Tiba-tiba aja ya. Iya ya. Tapi yakin ya, maksudnya kalau spesifik ini definitely si si Traveloka tiket itu pasti yang pertama explore gitu. Cuman kalau misalnya case-nya lebih spesifik, use case-nya lebih spesifik ya, bukan cuman urusan kemananya aja, tapi bener-bener yang spesifik di daerahnya atau atraksinya itu mungkin yang belum bisa dihandle lah. Ya kayak gini, nunggu teknologi sebenarnya tuh. Gimana? Lo mau kapan mau bikin tuh? Kayak nggak trip planner juga sih kalau sekarang pikirannya. Menurut waktu itu ya. Bikin apa lo sekarang? Belum tahu ya, lebih ke nggak ke teknologi lah. Dulu pernah mau franchise ayam goreng. Raja Sabana. Karena susah mas, fokus di kerjaan sama nyambi proyek-proyek gitu kan. Dulu kan juga ada tuh yang di Flip, Kak Zego kan juga sempat pingin nyambi kayak gitu kan. Cuma katanya memang berat gitu kan. Oh berarti sama kita merasakan. Cuma dia pilihannya beda. Dia pilihannya mengejar mimpinya kembali. Kalau lo akhirnya tobat dari mimpi. Ya nanti insya Allah ada mungkin. Nggak tahu nanti kan. Kalau sekarang Ya. mimpinya ya anak istri senang dulu. Ya gitu-gitu lah. Oke. Nah, belajar lagi itu tentang lo udah lama nih di Flip 8 tahun gitu ya. Menurut lo major changes di Flip itu kejadian berapa kali itu? Perubahan besar gitu ya, yang kerasa banget berapa kali di Flip? Berapa ya? Kalau ngitung, aku ceritain aja kali ya beberapa changes-nya ya. Pertama changes sebelum aku datang dan setelahnya ya. Jadi sebelum aku datang tuh ini changes nggak ya kayak. Jadi Flip udah beroperasi pakai Google Form, terus habis itu berjalan lancar karena cukup banyak yang menggunakan itu BI notice terus langsung kasih tahu kalau bikin begini harus punya license, bikin PT dulu sana. Nah akhirnya tuh berhenti beroperasi Flipnya untuk ngurusin PT dan bikin aplikasi yang proper. Nah waktu itu baru nambah tuh engineer Sufi, dan setelah Sufi ganti ke aku kalau nggak salah. Nah kayak gitu sih, itu salah satu changes mungkin ya di awal-awal banget sih, dan nggak tahu ini termasuk major atau enggak ya. Ya major lah itu. Major ya mungkin ya. Terus apa lagi? Yang kedua tuh ini kita lumayan settle dan lumayan banyak banyak customer B2B-nya ya. Sampai kita profit, Mas. Oh, jadi B2B itu udah dari dulu ya sebenarnya ternyata. Udah dari dulu. Okay. Sampai profit, luar biasa. Ya, seingatku tuh kita profit lah. Wah. Karena kan orangnya juga nggak banyak tuh. Kayak under 20 mungkin. Kayak orang bisnisnya dulu Kak Riri sama Mas Kemal tuh. Bukan Mas Kemal HR ya, ada Mas Kemal. Nah, itu utamanya itu kan. Nah dulu tuh ini ada ini B2B ini Mas, jualan sabun kesehatan Mas. Dia ngasih komisi-komisi. Itu user paling gede kita dulu. User maksudnya gimana? Maksudnya dia transfer duit atau gimana? Transfer lewat Flip untuk ngasih komisi-komisi ke resellernya dia gitu loh. Karena kan sabun kesehatan nilainya kan nilai kesehatan ya, jadi memang harganya lumayan itu. Dan karena mungkin terbukti ya, aku nggak pernah nyobain ya, nggak pernah dikirimin juga. Lu kagak beli kagak bakal dikirim tuh. Kalau beli dikirim. Ya makanya kan. Iya, ya kan dulu aku juga nggak nyangka jualan sabun kesehatan banyak yang beli dan minat gitu kan. Mungkin cara khasiatnya memang bagus. Iya, ya cuma itu fun fact aja dulu. Salah satu klien atau user terbesar kita adalah itu. Gitu. Kalau sekarang ya mungkin sudah yang multinasional kali ya. Ya.
yang gitulah. Ya, itu yang kedua ya berarti major Ya, changes-nya dan sampai kita udah pindah COVID. kantor itu waktu Oke. itu, Mas. Ke Dari yang Pesona Kayangan itu, CK Pesona itu. Kayangan. Ya, itu. Terus apa lagi? Mungkin ketiga ya itu, di Pesona Kayangan kan di akhir 2019 apa ya, yang dapat funding itu. Pertama kalinya kita ngambil kita ya, Flip ya. Saya mah pegawai saja, Flip ngambil funding. Itu juga changes tuh. Terus habis itu bisa kita bisa Flip rekrut beberapa apa ya, mungkin orang yang lebih paham bagaimana ngegedein perusahaan gitu. Kalau di engineer tuh Mas Henry Suryawirawan ya, dulu langsung jadi VP dan bikin apa ya, perubahan ke arah lebih baik lah, kayak standarisasinya gimana, terus kita lebih concern lagi ke mungkin security dan infrastrukturnya, ada tim SRE-nya, kayak gitu-gitulah. Mhm. Mas Henry yang uh, membantu istilahnya tuh dari apa ya? Dari yang sudah ada agak berantakan, terus ya dirapi-rapin sama Mas Henry gitu sih. Nah, itu sih changes-nya dan tentu saja pandemi habis itu ya memberikan impact yang luar biasa ke semua hal sih. Itu bisa Justru dianggap positif changes. kan pandemi kan? Pas pandemi justru positif kan, Flip kan? Pasti naiknya drastis banget kan? Secara bisnis Atau aku enggak? nggak bisa tahu secara detail ya karena itu udah ini kan udah nggak kesana lah, aku nggak tahu informasi itu. Cuma kan at the end of 2023 kemarin ada isu layoff kan aku juga jadi nggak yakin sih selama pandemi kita growth banget atau enggak gitu. Maksudnya ya grow tapi dibandingkan dengan uh, yang dibakar uangnya itu seberapa apa sih seberapa rasionya sebenarnya aku nggak yakin. Untungnya pandemi ya WFH, saya sangat bersyukur ya. WFH-nya ya. Pandeminya tidak bersyukur ya, kasihan teman-teman yang lain. Oke. Itu, terus ada lagi? Ya sekarang Atau ini nggak sih ada? ada yang sekarang itu kan setelah setelah layoff terus ada pergantian apa ya pucuk-pucuk kepemimpinan gitu. Mas Henry pindah ke mana ke Singapura, terus masuk Mas Yudi, terus mungkin masuk Pak Pratis juga sebagai apa ya top leader juga kan di situ. Nah aku sih ngerasa itu juga salah satu hal yang apa ya besar ya karena kan akan ada waktu itu dibikin direction yang baru yang mungkin lebih bisa mengatasi masalah saat itu. Walaupun aku secara top management aku nggak ngerti ya masalahnya apa dan yang akan di-solve seperti apa, ya aku ya bagian engineering-nya aja dan timku aja gitu sih. Oke. Kerasa. Mas Brian juga di situ. Yang di akhir-akhir loh maksudnya. Iya, gua masuk pas udah lagi berubah, di akhir perubahan. Kaget gua, sedih sih. Tapi sudahlah sementara. Oke. Tadi kan perubahan itu banyak ya, berarti 4 lah kalau nggak salah. Nah, di setiap perubahan itu kan pasti akan ada uh, hal yang berubah ya, either apa itu structure-nya, aturannya, way of working-nya berubah gitu ya. Mungkin orangnya pasti berubah, culture-nya bisa jadi yang tadi ya bener-bener berubah banget gitu. Hmm. Apalagi kalau misalnya kadang orang baru, gua udah lama di sini, terus ada orang baru tiba-tiba jadi bos gua, itu kan bagus kalau orangnya bagus gitu ya. Tapi kadang orangnya busuk itu. Gua nggak tahu lu ngalamin apa enggak gitu, tapi gua ngeliat ada beberapa case hal seperti itu terjadi gitu. Nah, gimana lu menghadapi hal-hal ini tuh? Kan nggak semua tuh bisa survive gitu. Biasanya berubah ya akhirnya cabut gitu kan. Hmm. Kenapa? Satu gimana cara ngadepinnya dan kedua kenapa lu betah? Oke. Hmm. Mungkin secara umum, bukan secara umum ya. Garis besarnya adalah seberapa fit aku di sini dibandingkan dengan di tempat lain. Mungkin kuncinya itu mungkin ya. Misalkan
Kalau aku Berapa sudah, feet itu gimana Pak? nah itu kuncinya, tadi ada perubahan kayak gitu kan, dan yang berubah kan sebenarnya mungkin nggak cuma flip ya, kalau misalkan kayak pas pandemi kan yang berubah nggak cuma flip kan, pas tech winter juga yang berubah nggak cuma flip kan. Nah itu kan kita bisa ngukur tuh, kita di flip dengan, aku di flip dengan perubahan seperti ini, aku fit berapa persen, aku fit itu maksudnya bukan sehat ya, tapi pas apa ya, cocok, nyaman kayak gitulah ya. Aku nyaman berapa persen, terus kalau misalkan, eee, keluar tuh kemana, ke company ini kayak gimana, itu berapa persen fit-nya kira-kira dengan kultur yang seperti itu, dengan kondisi tech winter, misalkan kalau yang nggak baru-baru ini sih, tech winter dari pandemi ya. Nah ya kayak gitu sih, kuncinya sih di situ. Nah untuk detail-detailnya mungkin ya ya apa ya, ya bisa case by case sih. Kalau aku, pertama aku nggak punya push factor yang gede ya, push factor itu kan dari dalam ya, dan dari dalam dan Iya. dari keluarga gitu kan. Beberapa orang mungkin ada yang, apa ya, punya keterikatan kuat dengan kampung halamannya, dengan orang tuanya di mereka, dan harus balik ke sana, atau mungkin concern keluarga mertua kayak gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya maksudnya. Nah, push factor tuh nggak banyak tuh, nggak nggak sebegitu nge-push-nya untuk aku harus pindah untuk cari yang mungkin salary-nya lebih gede, atau apa kayak gitu sih. Nah, itu push push factor-ku minim nih. Mungkin karena anak bungsu ya, aku nggak tahu ya. Mungkin ini bisa di-riset Mas, apakah anak bungsu kayak gitu semua? Eh, Yang anak itu. bungsu silakan angkat tangan jawab. Gua anak sulung soalnya, nggak Iya. ngerti gua. Ya kan kalau anak sulung kan tanggung jawabnya gede kalau aku lihat ya. Biasanya yang paling jadi sandwich generation kan mereka. Nah, gitu sih. Terus ya tinggal case by case aja sih Mas. Mungkin apa nih case yang perubahan yang, kalau leadership di engineering nggak ada yang jelek banget sih. Maksudnya ada perbedaan, ada plus minusnya, nggak ada yang kayak gimana lah, misalkan pilih kasih atau nggak objektif, itu clear nggak objektif ya gitu, nggak ada sih so far ya, aku ngerasanya ya, itu sih. Oke, jadi secara leadership oke gitu ya, nggak ada masalah. Nah tadi kalau ngomong tentang fit, tadi ya, lu nggak ada push factor kan sebenarnya kan. Tapi kalau kita ngomong tentang fit kan sebenarnya lu nggak akan tahu lu fit atau nggak di tempat lain kan, tuh. Sebelum mencoba gitu maksudnya, Iya, kan bisa diakses oke. Lu ya. berarti pernah nge-ses dong? Iya, pernah. Pernah interview berarti? Nggak sampai interview juga sih, belum. Nggak sampai interview? Aksesnya dari luar aja, dari luar dan dari kata-kata orang, maksudnya ya orang-orang di sana gimana. Jadi sampai lu kerja di Flip tuh nggak pernah interview? Belum. Luar biasa. Oh gitu, luar biasa ya. Serius Tapi tuh. Kayak apalagi ngelewatin momen masa-masa layoff kemarin kan ya. Itu lu itu nggak sedih sih. Ya, 8 tahun itu sebentar. Gue di Tokped tuh ada temen yang kayaknya 7 tak 8 tahun ada deh. ada Kayaknya kan, ada deh pasti 8 ada. tahun. Ada. Tipin gue lagi engineering either EM Dio tuh 8 tahun kayaknya. Chris Dio yang di lead tuh. Oh, oke. Itu setahu gue 8 tahun lebih, 9 tahun kali atau 10 tahun kali. Gak tahu deh. Itu lama itu di Tokped Itu tuh lebih dia. lama itu. Iya, sebelum kena Oh. layoff. Tapi itu Itu kalau beruntung kan? Maksudnya kalau gue ngeliatnya 10 tahun kena layoff ya oke lah. Kan ya, gitu kan. berarti aku nggak beruntung Mas nih berarti. Nggak kena soalnya. Iya, lu nggak beruntung berarti. Belum. Semoga keberuntungan segera menyapa. Loh, loh, loh. Emang, It's a matter of perspective kan iya sebenarnya sih. beruntung atau enggak. Betul, betul. Tapi tuh nggak tahu ya, apakah 8 tahun tuh maksudnya selangka itu. Maksudku di timku aja tuh, eh, udah ada yang 5 tahun mau ke 6, atau ntar 2000 ya, ke 5 tahun mau ke 6, sama tiga orang itu juga di atas 3 tahun sih timku itu.
Kalau gue berkaca ke experience gue sendiri itu, gue paling lama 3 tahun lah ya. Wah, Rata-rata itu yang paling lama tuh. Karena 2 di tahun atas lagi, Mas. itu, Waduh. di atas itu tuh gue kayak mau ngapain lagi gitu. Jadi drive gue kan sebenarnya untuk satu cari opportunity buat belajar. Drive gue itu sih sebenarnya. Saat ini ya. Dan dulu sebenarnya juga sama seperti itu. Macam-macam lah kalau dulu alasan gue pindah kan sebenarnya dulu karena definitely yang utama adalah maju tak gentar membela yang bayar mahal. Ya, Tapi mantap. sebenarnya gue tidak semua pindah seperti itu tuh. Ada waktu dari Tokopedia itu sebenarnya nggak ada push factor juga. Cuman gue keluar dari Tokopedia masuk ke Bank Hijrah itu karena ini ngerjain fintech. Dan gue tahu eranya e-commerce tuh sudah mulai redup tuh saat itu 2021 Keren ya. kali ya 2022 segituan lah. Udah mulai turun tuh trennya. Fintech naik dan kalau lu lihat sekarang yang gede-gede apa? Fintech. Ya kan? Dan ini masih terus naik fintech. Termasuk blockchain segala macam kan fintech juga. Nah, drive gue sebenarnya seperti itu dan gue pengen belajar hal yang baru. Ngerjain fintech, muslim, bank syariah dari awal, wah seru banget kan. Itu reason gue pindah. Habis itu ke Facet karena gajinya naik drastis gitu ya, double. Pindah. Double, bisa gitu ya? Double. Bisa. Makanya ikut kelas gue, kelas seni negosiasi gaji itu. Fadel ikut ya, Fadel kemarin ya? Iya. Udah 2 kali nih. Tahun depan lah kita ada lagi. Bisa kok. Mau momennya kayak gimana sebenarnya karena even if lu nggak doublein gaji lu gitu ya. Tapi tahu seni negosiasinya, ilmunya, apa yang bisa dinego segala macam itu game changer. Karena kalau misalnya selisih gajinya 1 juta 2 juta aja sebulan yang bisa lu negotiate, itu udah beli motor per tahun, umroh setahun ekstra kan sebenarnya seperti itu kan. Jadi sayang sebenarnya. Dan banyak orang nggak pernah belajar, jadi nggak tahu. Jadi promo gue. Ada kode promonya kan di sini? Nanti ada. Buat teman-teman kantor, ada ya. sembunyi aja kasihnya ya. Kalau lu pada cabut, gue yang pusing. Tenang, Fadel belum. Fadel mau ada kayaknya awet deh. Fadel ngincer itu cuti sebulan, Mas. Oke. Gitu ya. Oke. Tapi assessment tadi kan seni negosiasi gaji, tapi ada di balance sama assessment kalau kita pantas nggak dengan angka segitu atau enggak, Mas? Ini pure penasaran. Kita pantas atau enggak itu sebenarnya dari perspektif yang ngasih sih itu. Oh, yang ngasih ya, oke. Iya. Kayak misalnya nih orang US atau orang Dubai gitu ya. Ngasih kita salary standar dia itu standar, buat kita gede banget kan gitu. Oh, make sense. Kalau dia ngasih standar Indonesia, buat dia terlalu murah. Makanya gue ada satu company yang gue konsult di sana, mereka bayar gue standar lah. Buat mereka itu relatif murah, buat gue relatif banyak. Rate consulting gue aja lebih gede daripada rate gaji gue. Waduh. Gitu lah. Ya, tapi flip sambilan dong. Enggak lah, flip yang kebalik. Karena beda satisfaction kepuasan ngerjain produk yang bisa kita pegang tiap hari. Kayak ngerjain AI kan sekarang itu beda banget sih, nggak bisa di-compare sih. Makanya sebenarnya kalau gue balik lagi, gue nggak terlalu khawatir mau dapat skor nilai jelek atau enggak pas PMS kayak gitu-gitulah. Kemudian mau di layoff at this point gue nggak begitu khawatir karena insya Allah selalu ada lah tempat untuk join yang lain kalau diinginkan. Jadi yang dicari lebih ke arah satisfaction karena yang didapat cukup. Nah, balik ke lu lagi nih, Stu. Sebelumnya diluruskan dulu, Mas. Ini nggak ada isu layoff kan kita, Mas. Tiba-tiba lu ngomongin layoff. Nggak ada. Tiba-tiba ya. Nggak ada isu ya. Itu what if aja ya, teman-teman. Flip sehat-sehat. Setahu gue growth-nya lumayan bagus, malah sehat-sehat aja Flip itu dibandingin yang lain ya, yang lagi kesulitan banget. Gitu. Dan inilah maksudnya grow-nya itu sustainable dan sehat lah. Ada problem pasti gitu ya, tapi secara finansial itu proyeksinya sih setahu gue tuh bagus. Ya, nah, balik ke lu nih, jadi karena lu nggak pernah apply gitu ya. Lu masa sih nggak pernah dikontak sama headhunter gitu-gitu tuh? Ya dikontak. Oke. Itu lu tolakin semua berarti tuh? Enggak sih.
nggak dibalas lebih ini. Repot deh. Gimana ya? Kalau boleh gue sarankan Stu ya, bales lah, dibales. Karena Bales tuh lah, minimal waktu sih dibales. gini Mas, apa, kan itu kontaknya bukan lewat email atau kontak yang biasa aku sering pakai ya, lewat LinkedIn, di mana aku tuh jarang buka LinkedIn. Terus pas Oke, buka udah sebulan, udah nggak apa-apa. berapa. Tapi itu nggak Nggak apa-apa apa-apa, sorry dibalas. gue jarang buka LinkedIn Oh gitu. gitu ya. Nah aku tuh Sorry gue bingung jarang aja buka LinkedIn tuh. baru lihat gitu. Nah aku bingung aja tuh kalau kayak gitu tuh dibales atau aduh udah kelamaan gitu atau biarin aja ya, terus akhirnya Karena pada akhirnya semakin lo senior, lo akan rely ke headhunter bales ya. pada akhirnya nanti. Kecuali lo mau di flip terus ya, yang mana lo yakin. Kan kita nggak tahu masa depan tuh. Gitu. Betul. At Ya. least maintain good relation, even if misalnya bukan lu yang pindah gitu ya. Mungkin lo tahu Mm. headhunternya cari seseorang dan lo punya teman yang lagi cari gitu-gitu loh. Ya, ya, ya. Ya, Saling bantu aja lah gitu kalau ya. Ya headhunter. intinya sih tidak dibalas bukan karena keinginan tidak membalas ya, Karena nggak ngelihat. karena nggak lihat dan sangat terlambat melihat chat itu gitu. Terus ntar aku dikira gimana gimana lagi. Oke. Tadi kalau yang lo ceritain berarti selama perubahan ini lo nggak pernah ngerasa bahwa wah ini ada orang baru di atas tapi gue udah lama itu nggak. Berarti ambisnya udah hilang ya Stu ya? Ya dan itu lebih ke egois kayaknya sih. Kalau memang kenapa kalau orang baru, kalau orang lama sorry, kalau memang kemampuannya lebih bagus, Ya, eh, tapi nggak semua orang kayak gitu tuh. Karena ya, gue tahu ada orang-orang kayak gitu. Ada yang baru masuk di atasnya itu ya tidak semua orang lah bisa legowo gitu ya. Gitu. ya, 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 ya juga sih. Gimana tipsnya supaya bisa legowo kayak gitu tuh? Hmm, ini masalah ini ya. Ntar jadi gimana? Masa bilang masalah hati gimana sih? Nggak apa-apa lah. Ya. Jadi kadang nggak banyak tahu gimana ya? Tadi biar legowo kalau yang ada yang baru terus langsung naik ke atas gitu Mas maksudnya ya? Ya, ya. Untuk spesifik itu ya? Langsung di atas atau baru masuk selevel sama lu tapi naiknya lebih cepet kayak gitu lah. Oke. Sebenarnya gini, kita harus lihat objektif, secara objektif aja sih Mas. Kalau kita lihat, pasti kelihatan kan kalau orang yang naik karena skills, dia akan punya punya apa ya namanya, akan kelihatan lah skill-nya kayak gimana. Dan kalau ada orang yang naik karena mungkin apa ya, bisa dibilang menjilat gimana ya, karena bukan karena skill lah, karena koneksi doang kan itu akan kelihatan. Nah kita akan, kalau aku sih akan lebih nggak terima kalau naik karena koneksi doang tapi nggak punya skills. Dan di lain hal, skills atau approach di teknologi, di startup itu aku ngelihatnya tuh nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu loh. Tergantung kita mau achieve apa, dan dengan cara ini ya bisa achieve gitu. Misalkan apa ya, misalkan dulu kan ada yang apa, leaders yang kayak oke, kita dia ngeset manajer ya, fokus di manajerial, di on semua manajerialnya, terus nggak usah hand holding, tapi bisa manage itu. Nah itu kan which is bagus ya. Dan tapi nggak salah juga ada yang leaders, walaupun manajer harus bisa hands on, karena biar nggak hilang ilmu ilmu apanya ya, ilmu dasar coding-nya lah gitulah, gampangnya gitu. Kan itu kan dua-duanya ada purpose ya. Jadi kalaupun misalkan ada leaders yang approach-nya beda, nah itu tinggal dilihat purpose-nya apa. Kalau make sense dengan approach yang berbeda untuk nge-achieve purpose yang berbeda juga ya nggak apa-apa. Makanya harus dinilai sebenarnya. Kalau menurutku gitu ya. Makanya kalau sudah dinilai dan itu make sense ya,
ya sudah nggak apa-apa dia memang di posisi itu gitu. Oke. Jadi ya fair aja lah ya, masuk akal, memang itu tujuannya, dia mau mencapai dengan cara itu, ya why not. Ya begitu. Kalau gitu sebenarnya gue malah penasaran itu. Yang lo cari apa nih berarti sekarang kerja? Aduh, apa ya? Gimana jawabnya enaknya ya? Kalau beberapa kali aku ngobrol kan sama leaders ya, bahkan dulu sama Mas Henry, aku tuh bilang, aku tuh sekarang pingin coba bisa istilahnya nyaman sebagai engineering manager. Nyaman tuh dalam arti um, tidak selalu di apa ya, pekerjaan bisa bisa selesai dengan baik, tapi tanpa effort yang bukan effort yang banyak ya, tapi effort yang melebihi melebihi apa ya, misalkan jam kerja atau something lah gitulah. Sehingga aku nanti bisa fokus ke yang lain gitu loh. Misalkan, eee, bangun relationship dengan anak, itu kan anak masih umur segitu kan. Targetku kurang lebih kayak gitu loh, anak umur masih 3 tahun kalau sekarang, kalau pas masih ada Mas Hendy kan anak umur 1,5 tahun kan. Nah itu kan sangat butuh aku sih sangat butuh dengan dia ya, karena masih lucu ya. Iya walaupun dia butuh figur ayah ya. Nah sebenarnya tugasku pengen itu, Ya lo cuman doang ngerasa dia butuh lo, tuh. Jadi cuma lo yang butuh dia. nanti dikasih kuesioner dia. Nah intinya sih gitu, karena kan itu salah satu maksudnya ya kerja tujuannya sebenarnya bukan buat itu kan. Nah cuma masalahnya kayaknya di startup ya namanya juga startup ya selalu berubah. Oh kayak gini ya, aku sudah ngerti pattern IM, begini. Semester baru, kita begini. Lah ganti lagi, ekspektasi nambah lagi. Lah gimana ini? Terus ekspektasi nambah, ya udah dikejar, oh kayak sudah nemu pattern lagi, gitu lagi, ganti lagi. Atau mungkin orangnya diambil ke tim lain, orangnya dikurang. Lah gimana ini mikirin untuk bisa menyelesaikan produknya. Jadi kalau dibilang kepinginanku apa ya, tadinya seperti itu. Bahkan nanti kalau mungkin di IM sudah nyaman, terus bukan berarti aku nggak pengen berkembang ya, tapi justru mengembangkan sisi yang lainnya gitu. Mungkin ya nanti bahkan bisa nyari mungkin kayak Mas Brian ada jadi konsultan, tapi kalau aku pengen jadi pengen bikin usaha gitu, tapi jangan sampai pas waktu bikin usaha itu pekerjaan utamanya jadi menurun lah. Penginku kan itu, makanya pengen mencapai itulah, kestabilan itu dulu sebenarnya. Oke. Kalau boleh gue simpulin ya, berarti yang lo pengen cari itu adalah kalau dulu misalnya lo effort 100% untuk kerja gitu ya. Gimana caranya mencapai hal yang sama, tapi effortnya turun pelan-pelan 90, 80, Tuh 70 gitu ya. Setelah ya. itu tercapai, lo mau manfaatin untuk di luar, lo bikin Mm, usaha, bisnis gitu ya. mm. Ya even untuk belajar S2 juga sangat sangat menggiurkan sebenarnya, sangat kepingin ya. Teman Kenapa kita kenapa? ada, Oh, karena lo emang orangnya suka belajar kayaknya sih. aku tuh suka belajar dengan kondisi tertentu, di setup kondisinya gitu loh Mas. Bukan yang oke, kita tiba-tiba belajar nyari nyari kulik-kulik apa kayak gitu. Makanya misalkan ada event hackathon kayak gitu-gitu menyenangkan karena udah ada setup environment-nya. Mungkin ya Oke. masing-masing orang beda ya. Dan Ya. perkuliahan itu menurutku juga itu kan nge-setup environment ya. Sebenarnya Oke. Jadi yang sudah set track-nya itu lo lebih suka belajar dengan cara seperti itu. betul. Kayaknya gue Agak-agak kebalikan. oh gitu ya. Lo tahu kan gue nggak lulus kuliah. Oh belum tahu saya. Ya, gue nggak lulus kuliah mas. Gue nggak punya ijazah S1 tuh nggak ada. Nggak apa-apa Mas. Temanku ada yang lulus tapi juga nggak punya ijazah. Beda lah, dia udah lulus. Iya, dia nggak ngambil ijazah. Ya, tapi emang gue nggak begitu suka sih belajar yang terstruktur itu, gue memang tidak begitu suka. Iya.
ad hoc aja belajarnya sih. Tapi pas ketemu sesuatu yang bener kayak AI kemarin tuh ngulik, itu happy sih. Ya gitu Gitu lah. ya. Berarti Mas Brian nggak akan kena kasus ijazah ditahan terus nggak bisa keluar kantor gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Gue gak ada jasa. Untuk kasus-kasus orang-orang yang kasihan itu kan sebenarnya. Iya. Oke. Oke, balik lagi nih, karena lo akhirnya pengen stabil gitu ya. Ya, Sekarang lo merasa dari titik mana tuh? udah di titik mana ya? Hampir lah kayaknya ya, hampir. Semoga aja ya. Ntar tahunnya dinilainya tidak perform, oh berarti salah penilaianku. Karena udah sempet ngobrol sama istri ya, aku tahun depan coba daftar S2 apa ya gitu kan. Berarti kan aku ngerasa udah mulai apa ya, pede kalau aku udah settle lah gitu dah. Saya menurut gue itu cara yang nggak tahu ya, mungkin orang beda-beda gitu ya. Tapi ada orang-orang yang kerja itu full 120% itu dipakai untuk kerja semua. Jadi di luar hidupnya dia ya udah hidup biasa aja, malah belum ada anak istri udah full kerja. Which might be a good approach kalau misalnya baru di awal karir kan. Tapi menurut gue di path yang better untuk sedikit expand gitu ya, nggak cuma tergantung di satu kerjaan aja. Karena begitu itu kenapa-napa dan kontrolnya kan bukan di kita nih, harus ada jalan keluar kayak gitu loh. Betul sih, setuju. Dan untung buat teman-teman yang belum nyiapin harus sih nyiapin. Paling nggak setahun, kalau bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun hidup tanpa kerja itu bikin nggak khawatir urusan ada kerjaan apa enggak. Dan mentalitinya beda tuh kalau udah kayak gitu kayak gitu artinya karena kita kerja terus udah nggak cari day to day atau ya peduli amat gitu ya. Orang juga satu ngelihat kita tuh lebih respect dan recruiter juga ngelihat kita lebih respect. Bos kita juga bukan kayak orang yang pingin butuh kerja gitu, tapi kita kerja memang karena kita buat satisfaction. Kalau gua ya. Ya. Gitu. Nah, makanya buat gua, lu tuh orang-orang kayak lu tuh orang-orang yang menurut gua benar-benar gua nggak bisa memahami cara berpikirnya. Sekarang gua mulai paham sih. Lu lama banget di satu tempat tuh. Gue tuh takut loh lama banget di satu tempat tuh gue benar-benar takut sih. Kenapa Mas? Bener-bener takut. Karena kalau gue ini yang terjadi waktu gue udah nyaman di Tokopedia gitu ya. Sama sekali nggak ada push factor, gue happy, gue punya reputasi di sana. Dan salah satu bos gue itu waktu itu bilang ya at this point dia udah lebih lama daripada gue gitu ya. Kalau gue pindah gue harus mulai dari nol, bangun reputasi lagi segala macam dan itu susah. Mendingan stay gitu ya, nanti Tokopedia gede segala macam dia pelan-pelan akan naik kan. Dan dia memang berprestasi, dia memang orang bagus. Ternyata kan negara api menyerang, TikTok ngambil Tokopedia. Padahal bubar. This kind of things yang bikin gue khawatir sebenarnya untuk stay di satu tempat. Makanya gue selalu nge-push diri gue untuk nggak nyaman. Pindah ke tempat baru tuh nggak nyaman, susah, bangun reputasi, dimarahin lah segala macam. It happens, tapi gue grow dengan cara itu kan gitu kan. Gitu. Approach yang menarik sebenarnya. Maya pilihan aja sebenarnya. Betul. Lo beruntung stay di company yang stabil dan bagus. Tapi parenting juga ngaruh nggak sih Mas? Untuk punya mindset yang seperti itu? Nggak tahu ya. Lu orang tua lu kayak gimana tuh latar belakangnya tuh? Kalau bapak tuh guru SD PNS, ya udah kan di situ terus. Nah kebetulan mertua juga PNS juga kali hitungannya, karena kan dia di UPI sebagai yang manajer apa sih namanya, tata usahanya gitulah. Nah itu ya di situ terus gitu kan. Jadi tuh kayak nggak begitu melihat sosok yang kayak Mas Brian gitu. kerja di sini terus cari opportunity di sana gitu ya. Kalau aku ngelihatnya di teman-temanku aja gitu, tapi di keluarga tuh sangat jarang gitu ya. Even kalau kakakku juga juga PNS hitungannya, istrinya kakakku PNS juga tuh. Ya, cuma aku nggak mengikuti jalur PNS-nya aja sih. Ya. Lo nyinyirin aja dari luar ya tuh ya? Apa? Nyinyirin negara dari luar lu? Iya.
Iya lagi. Kakak-kakakku nggak bisa ya. Diwakilkan sama aku. Oh ya tadi jokes pinggir jurangnya pas belum live ya. Ya. Gak usah ya, gak usah. Tapi mungkin make sense sih. Bapak gue orang wirausaha gitu ya. Banyak lah serabutan, banyak kerjaan, jadi bikin usaha cleaning lah, bikin usaha mekanik, bengkel segala macam. Cuman gue memang nggak ngelihat itu sebagai orang yang ngulik gitu. Malah gue ngelihat bapak gue relatif santai. Ibu gue dosen. Nggak tahu ya, memang mungkin beda aja sih karena gue dagang dari kecil ya, dari SD tuh gue jualan sih. Mantap. Gitu. Jadi mungkin dari sana dan merasakan kenikmatan dapat duit yang dari jerih payah sendiri itu nggak bisa ceritakan. Luar biasa mas, dari SD dagang. Iya, dari kelas 1 gue jualan, dagang. Jualan ini apa mas? Jualan apa? Jualan gambar. Jadi gue inilah apa lembar-lembar kertas untuk gambar diwarnai gitu. Gue fotokopi, gue jual ke teman-teman. Langsung aja dijual, bukan yang ini mas, yang nyabut tali itu, set zong gitu. Yang bener dong, judi dong. Dulu aku nggak ngerti, aku SD juga mainan gitu, dimarahin, nggak ngerti. Ada komen dari Mas Rahmat. Mas Rahmat, semangat Mas, bisa cari, oke. Makasih Mas Rahmat. Ya itu bisa tuh dari kompetisi startup dapat partner ya. Gue sih sekarang iya sih, gue berusaha nge-build sesuatu. Lu nggak bikin sesuatu gitu tuh di luar tuh. Selain kerja di Flip, lu ngapain sih tuh? Ngapain ya? Jadi tuh gini, kan kita di Flip masih 4+1 ya, cuma aku kan baliknya tuh selalu 4+2 tuh. 4 jam kan kita, tapi aku kan baliknya selalu malam ya. Alasannya ketika aku sampai rumah, anak langsung nempel mas. Tahu nggak? Terus tidur. Ya? Iya anak 1. Masih 1 nanti ada insya Allah rencana. Nah tidurnya dia tuh kayak lebih sering jam 10 mas. Jam 10 mau ngulik udah capek mas. Udah dengerin podcast bola aku mas biasanya. Mohon maaf nih tidak inspiratif ya yang ini ya. Gak apa-apa. Tapi gue ngeliat ada contoh Fadel tuh anaknya 1 juga kan. Tapi kayaknya dia banyak. Gue ngeliat Fadel tuh kayak lulus tuh. Ini ya, maksudnya anaknya tuh nempel banget sama dia. Karena nggak punya adik kali ya mas ya. Mungkin aku sama istriku lagi mulai berpikir nih. Jangan-jangan dia kalau dia punya adik, dia nggak akan terlalu nempel sama kita. Dia akan main sama adiknya. Bisa jadi sebaliknya. Oh gitu. Jadi ada anak-anak gua tuh yang begitu punya adik, dia senang karena ada adiknya, gitu ya, mainan adiknya dalam tanda kutip gitu ya. Ada yang malah rebutan orang tuanya. Tanda-tandanya apa mas? Gak bisa, itu sendiri-sendiri. Tapi kan ada yang disonding kan anaknya kayak, kamu mau punya adik nggak? Oh, mau, terus dia excited. Oh, kalau anak-anak gua belum bisa ngomong udah pada punya. Gimana ya? Nggak bisa jadi bahannya. Aduh. Iya. Tapi biasanya kalau misalnya ya itu anak-anak beda-beda sih dan tergantung ya. Artinya kalau memang dan ini tidak selalu ya. Misalnya kalau misalnya orang tuanya sudah memberikan kasih sayang yang benar-benar maksimal gitu ya. Kemudian anaknya merasa cukup dan kemudian dia berbagi sama adiknya belum tentu. Karena bisa jadi nanti begitu punya adik dia pingin nggak mau itu beralih ke adiknya, ketakutan yang lain gitu. Jadi itu sama sekali nggak bisa diprediksi. Betul juga sih. Karena anaknya Mas Ben belum ngomong udah punya adik ya. jadi nggak bisa diteliti nih. Kawan main sini lah lo supaya denger hampir setiap waktu itu lebih sering banyakkan orang suara nangis daripada enggak. Kayaknya gitu deh. Terus ya, rame ya. Itu nggak bikin bad mood Mas? Kan nangis kan? Enggak sih, udah normal.
Karena ada orang tua yang ngelihat anak nangis itu sebagai harus didiemin, jangan sampai dia nangis gitu ya. Kalau gua ngelihat nangis itu sebagai cara komunikasi, terutama bayi ya. Itu cara komunikasi aja, karena dia belum bisa ngomong dia nangis, sesimpel itu aja. Kalau memang belum bisa diturutin ya biarin aja nangis. Jadi nggak ada Tapi bukan yang masalah. bayi sih Mas, kalau aku. Karena aku kan udah 3 tahun ya. Balita, Kalau nangis tuh balita. kelihatannya Oh, kasihan banget, terus aku sampai kayak, aduh nggak tega gitu lah. Terus terus nggak bisa kerja, hati-hati tuh. kalau ya gitulah. Bikin satu ruangan tuh, kayak misalnya gua kan bikin satu Mhm, ruangan khusus nih buat kerja. Tutup, kunci, udah kerja. Jadi lebih ya bisa ya fokus lah. Walaupun kedengeran, tapi bisa lah, ya. membantu. Itu beberapa case kadang aja gitu sih. Biasanya mah happy. Oke. Ya Gitu. wes, makasih banyak sih tuh udah Mhm. sejam lebih ngobrol dan diskusinya tentang Jadi jadi apa Mas? dinosaurus. Esensi Ternyata dinosaurus itu apa? Nama kenapa? kenapa dinosaurus? Karena udah lama banget. Oh, Satu lama dan kedua iya. langka. Nggak banyak orang 8 tahun kerja satu company. Startup loh apalagi gitu ya. Kalau corporate Wajar ya, kalau wajar. favorit ya. Iya, corporate, BUMN, PNS banyak lah. Tapi startup 8 tahun jarang banget sih. Jarang banget sih itu. Bahkan kadang foundernya belum 8 tahun udah nggak ada. Ini masih ada Mas. Ya, Iya, ada gitu kan. Maksudnya tidak semua. Kadang company-nya belum 8 tahun udah nggak iya ada. sih. Terus aku jadi nyadar sih ada keterkaitan juga sih sama orang-orang di sana gitu sih. Yang maksudnya nggak cuma co-founder ya, co-founder ya salah satunya ya kayak ya kita kan sempat semeja bareng lah ya. Terus teman-temanku yang di awal-awal join juga masih ada tuh. Dari Ops ada Tio Anggit gitu-gitu. Hmm. Terus dari Oh, gitu nggak dari awal. dari kita di Pesona Kayangan dia harusnya udah 5 tahun mungkin harusnya ya. Tio aja udah 6 masuk 7 kan dia. Terus di tim anti fraud tuh ada Filza juga itu juga kenal. Dulu ada Kamufti tapi sekarang kan udah cabut ya. Terus kayaknya masih ada beberapa di ops banyak sih ya kalau temanku. Saleh, Saleh masuk ops kan ya. Oh, sekarang Lama tuh lama itu. juga. Saleh tuh 11-12 sama Sakib. Jadi Sakib masuk, Hmm. besoknya Saleh masuk. Hiringnya lucu Mas. Ditanya, Kip, lu ada temen nggak sama sama Kari? Kip, lu ada temen nggak untuk ngisi posisi ini? Ada nih temen gue. Kapan bisa interview? Besok bisa Kip, besok besok. Besok dibawa tuh Saleh. Terus di interview masuk lolos. Cuma sehari. Ini orang baru masuk kerja ditanyain punya teman kenalan nggak? Lucu. Mas Ari doang tuh ya kayak gitu. Yang dulu kan masih kecil makanya itu juga. juga. Dia kan lumayan banyak sih yang masih bertahan. Di engineer Kajudin sama siapa lagi ya? Mas Unggul udah nggak ada. Kajudin berarti yang paling lama setelah aku. Itu salah satu faktornya juga berarti ya, Iya, karena dia punya keterikatan teman. terkait ke orang itu juga menyenangkan sih. Jadinya di kantor menyenangkan ya. Kalau keterkaitan dengan flipnya itu sendiri kan malah mengkhawatirkan ya kalau punya keterkaitan kuat ya. Kalau dianya flipnya itu berubah kan. Kayak gimana gitu. Justru Ya. aku ngerasanya sih lebih keterkaitan ke orang-orang yang punya ini yang sama lah, sense yang sama gitu mungkin. Hmm. Ya gitulah. Karena gue ngeliat sebenarnya ada kayak misalnya gue nggak tahu ya kayak istri gue nih itu kayak gue ngeliat dia tuh punya karakter sendiri dan cocok kalau kerja untuk company-company yang lebih ke arah early Oh, stage. Begitu orangnya rame, banyak, structure, mulai ketakutan dia. lebih ketakut ya. Kalau aku lebih ke sungkan ya. Ih, siapa nih? Orang walaupun orang lama ya sungkan. Ya, karena kan beda banget kan kerja di company yang sudah ratusan orang, ribuan orang dengan yang baru Hmm, belasan, puluhan itu kan beda banget lah cara kerjanya. iya, Gitu. betul Day to betul day-nya betul. juga beda. Kerasa sih ya dulu kayak gimana sekarang kayak gini.
Ya. Summary-nya sih sebenarnya intinya bisa sebenarnya kerja lama gitu ya. Kalau yang gua tangkap dari lo ya. Dan itu pilihan sebenarnya. Kalau udah di selama lo sih kalau boleh gua saranin nggak usah kemana-mana sih tuh, nanggung tuh. Ya. Hajar aja terus Saya lama kemarin nanya ke seterusnya. Mas Jaka, Mas, kalau 10 tahun ada hadiah khusus nggak? Nanti dipikirkan gitu. Kan belum ada di peraturan perusahaan kan. Biar Iya. termotivasi Iya. gitu kataku. Karena ya kalau lo udah saking lama dan dengan syarat lo grow ya dan lo nggak stay diem di tempat, harusnya ya lebih enak lah stay. Tapi pastiin lo nggak Ya. tergantung aja sih. Ya Itu bismillah yang aja. bahaya. Jadi ada site lah di luar ya kalau misalnya kenapa-napa bisa buat nggak cover. Walaupun nggak cover 100% kan at least cukup lah. Atau membantu nge-extend if something happens. Karena something Betul. will happen gitu. Cuman kita nggak tahu Karena kapan. ini dunia ya, Kita nggak tahu dunia kapan aja. fana. Pasti ada aja. Benar. Oke, makasih banyak Sto atas waktunya dan diskusinya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang kebayang gimana kehidupan seorang dinosaurus. Ya. Dinosaurus tidak otomatis jadi raja ya, sungkan-sungkan juga saya. Iya, pokoknya itu biasa aja di kantor gitu, bukan orang yang kayak minta dihormati atau orang yang angkuh gitu. Ternyata ya gitu-gitulah, maksudnya ada aja. Artinya nggak ada masalah sebenarnya lo kalau misalnya mau stay di satu company juga. Pindah atau enggak itu option. Karena masing-masing punya risk. Lo nggak pindah dari risknya, lo pindah juga dari risknya. Terima kasih juga Mas Brian. Saya belajar podcast. Sip. Tuh, bentar, satu pertanyaan deh tuh yang buat mengakhiri ini. Lo pilih dari satu pertanyaan ini yang mana yang lo mau jawab ya. Satu, ada nggak podcast, buku, atau materi apa sih yang lo bener-bener life changing buat lo? Itu satu. Atau kedua, saran apa yang lo mau sampaikan ke diri lo sendiri 10 tahun yang lalu? Salah satu dari itu deh. Yang mana yang lo jawab? Kalau dua-duanya guys, gaya banget ya. Aku lebih mudah ngejawab yang kedua sebenarnya. Apa saran lo? Mungkin nggak cuma 10 tahun yang lalu ya, tapi mungkin justru di fase mahasiswa itu sarannya adalah ya perbanyak untuk ngulik-ngulik sebenarnya di fase mahasiswa gitu. Karena ngulik tuh apa tuh? Ngulik tuh kayak coba nyari proyekan yang banyak gitu, nggak terbatas kan. Karena kan di fase mahasiswa waktu jadi mahasiswa ya banyak opsinya ya. Kita mau senang-senang main atau mau asah skill lebih ini. Bedakan sama belajar ya. Kalau belajar untuk materi kuliah kan wajib ya. Itu aku lakukan gitu. Tapi untuk ngulik di luar itu yang nggak di luar materi kayak misalkan belum apa sih bisa bikin apa aplikasi untuk pakai programming language ini untuk fungsi seperti ini dan seperti itu kan harus di luar itu kan. Nah dulu aku nggak memilih itu sehingga waktu bekerja itu istilahnya baru belajarnya di situ gitu. Mungkin kalau sudah ngulik itu dari awal grow-nya akan lebih cepat lah dan menemukan apa ya kenyamanan keseimbangannya di perusahaan lebih cepat aja kan. Gitu sih. Mantap. Itu artinya saran buat lo improve kan? Karena dulu kan lo nggak begitu ngulik kan ya? Ya, jadi kan ya udah fokus aja di materi kuliah. Materi kuliah ini ya udah biar lulus dan bagus ya. Kecuali kalkulus ya, susah banget itu. Lulus aja alhamdulillah. Nggak usah bagus-bagus lah, lulus aja udah. Tuh. Ya Allah, tuh susah banget kalkulus. Yang lain-lain lulus dan bagus targetnya. Kalau kalkulus, udahlah lulus aja lah kalau. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah dengerin. Ini agak extend
makasih banyak sekali lagi. Kalau lo dengerin sampai akhir, consider subscribe kalau lo di YouTube. Kalau di LinkedIn, consider follow. Estu ini nggak banyak nongol di LinkedIn, nggak tahu. Estu kalau orang pengen ngobrol sama lu, Ya, lu ada kan di juga mana biasanya? enggak, Instagram Pak. kan? Di organisasi, Di Instagram juga enggak. di kantor ya. Ini podcast pertama aku. Lu gak pakai sosial media sama sekali? Sosial media di Twitter aku cuma nge-retweet ya. Misalkan tolak VPN 12% retweet gitu. Terus siapa Fufu Fafa retweet gitu. Sampai sekarang kan nggak ketahuan kan, cuma bertanya-tanya aja. Cuma nggak aktif juga di Twitter, lebih aktifan retweet sama like. Gitu. Oke. Yang ini boleh dipotong Mas kalau beresiko. Oke. Nggak ada, gue nggak potong. Effort motong. Udah keluar juga jokes kantoran. Santai lah di sini. Thank you banget. Terima kasih banyak Estu dan teman-teman. Pamit dulu juga, semuanya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.